Central Banking CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution dan saya masih bersama dengan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Ibu Susana Indah Kris Indriati. Bu Indah, terima kasih banyak masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialognya Ibu Indah. Ibu, kita ingat beberapa waktu belakangan ini rupiah terdepresiasi cukup dalam, ya Bu ya. Dan kemarin beberapa waktu lalu masih dekat itu sempat hampir menyentuh level 16.000 rupiah per $1 Amerika. Bagaimana hal ini membuat strategi dan juga penyaluran kredit dari Corporate Bank Mandiri ini memiliki dampak terhadapnya? Kalau dari sisi perbankan, memang pelemahan rupiah ini tentu berpotensi meningkatkan risiko kredit karena sangat berpengaruh pada repayment capacity atau kemampuan bayar dari debitur, terutama untuk yang pinjamannya dalam falas. Selain itu, tentu hal ini juga akan membuat bank lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit yang khususnya kredit falas ya. Nah, tadi disampaikan kalau secara langkah antisipatifnya, kami akan secara terus-menerus memonitor perkembangan ini dan tentu secara berkala kondisi usaha dari debitur pun kita akan terus monitor sehingga memastikan bahwa debitur itu tetap mempunyai kemampuan bayar untuk kewajibannya dengan baik. Selain itu juga untuk memperkuat pendanaan falas, kami juga mengoptimalkan kekuatan kami sebagai wholesale bank bagi para nasabah wholesale khususnya untuk yang nasabah eksportir. Salah satunya melalui pemanfaatan platform digital kami Kopra untuk yang nasabah wholesale dan juga tentu melalui instrumen DHE SDA. Jadi ada instrumen DHE SDA mulai devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ya. Jadi memang selain quality assessment untuk para debitur, namun juga assistance dengan program-program dari Mandiri seperti yang tadi Anda sampaikan untuk melihat bahwa rupiah terdepresiasi kemarin. Mungkin kita harapkan juga misalnya ke depannya juga tidak akan berpengaruh banyak ya Bu dalam kredit korporasi di perbankan. Saat ini bagaimana Bu gambaran kecukupan likuiditas di Bank Mandiri sendiri untuk penyaluran kredit korporasi? Sampai dengan saat ini Bank Mandiri memiliki kecukupan likuiditas yang baik untuk dapat mensupport pertumbuhan kredit korporasi. Tentu Bank Mandiri sebagai bagian dari industri perbankan yang patuh terhadap ketentuan regulator ya Mbak ya, menyambut baik dan siap menjalankan setiap kebijakan yang ada. Seperti contohnya pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial melalui penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial yang berlaku per 1 Desember 2023 dan tentu juga penambahan maksimal insentif di GWM per 1 Oktober 2023 tentunya akan berdampak positif untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Jadi menyambut baik ya Bu ya dalam hal ini untuk insentif-insentif tersebut ya. Bisa dielaborasikan Bu bagaimana ini akan berdampak positif terhadap perbankan Bu? Ya, kalau dari sisi internalnya dari Bank Mandiri sendiri secara aktif menjaga kecukupan pemenuhan indikator risiko likuiditas dan melakukan optimalisasi pendanaan yang dimiliki. Saat ini kondisi likuiditas Bank Mandiri terjaga dengan baik, di mana kalau kita dapat lihat melalui realisasi rasio-rasio likuiditas yang selalu terjaga sesuai dengan ketentuan regulator ya Mbak ya. Kemudian kalau di sisi kredit, mempertimbangkan bahwa proyeksi penyaluran kredit akan terus meningkat seiring dengan kondisi bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh, Bank Mandiri akan terus mengkaji serta memonitor kecukupan likuiditas secara prudent dan optimal. Selain itu, untuk tetap menjaga LDR berada di level yang optimal, Bank Mandiri akan terus melakukan optimalisasi pengelolaan likuiditas. Antara lain, menetapkan strategi funding melalui diferensiasi pricing atas produk dana, itu secara selektif dan terukur, sehingga akan tetap menjaga profitabilitas bank. Serta apabila dibutuhkan, Bank Mandiri dapat melakukan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang melalui transaksi wholesale funding dengan tetap mempertimbangkan kondisi bank, kemudian kondisi pasar, serta tentu governance yang berlaku. Itu lagi Bu ya strateginya dalam hal ini. Baik. Bagaimana Anda menanggapi era suku bunga tinggi higher for longer, Ibu? Dan di satu sisi bagaimana juga Anda melihat ekspektasi ke depannya arah
suku bunga bank sentral yang ada? Kalau kita lihat kebijakan suku bunga Amerika yang cenderung tadi Mbak sebutkan ya, higher for longer. Ya, higher for longer. Tadi juga di awal saya sebutkan tidak tertutup kemungkinan kenaikan suku bunga ini 25 bips lagi di tahun ini. Nah, tapi kalau sementara itu kalau untuk suku bunga acuan BI atau BI 7 days reserve repo rate, kami perkirakan telah mencapai puncaknya di tahun ini. Dan kemungkinan akan terbuka ruang untuk penurunan suku bunga di semester kedua di tahun 2024. Jadi ekspektasi semester betul. 2024 Jadi kita tetap ya, Bu, ya. Betul, optimis bahwa kondisinya akan membaik, ekonomi membaik, sehingga juga suku bunga juga akan mulai turun. Gitu. Baik, jadi harus optimis ya Bu, betul. ya, karena kan untuk menyalurkan kredit korporasi yang lebih baik lagi. Ya. Baik Bu, sedikit saja mungkin Bu, target pertumbuhan kredit korporasi sampai akhir tahun 2023, mungkin tadi ada sudah sebutkan ya Bu, di 7-9%, mungkin juga bisa disampaikan fundamental atau alasan di balik target itu seperti apa, dan untuk 2024 sendiri seperti apa pula targetnya Bu? Ya, kalau kami perkirakan pertumbuhan kredit nasional dulu ya, ini perbankan nasional, itu masih dapat mencapai angka 9% di 2023 maupun 2024. Kemudian kalau untuk kredit korporasi diproyeksikan akan bertumbuh di 6% sampai dengan 8% di tahun 2023 ini dan 7% sampai dengan 9% di 2024. Nah, kenapa kita tetap optimis tumbuh dengan baik? Ya tadi saya sampaikan tadi ya, fundamental perekonomian Indonesia masih bagus sehingga pertumbuhan ekonomi yang tentu akan memicu pertumbuhan bisnis di pelaku-pelaku usaha di Indonesia itu makin baik, sehingga kami pun di sini yakin bahwa kita masih untuk pertumbuhan kredit itu masih dapat tumbuh dengan baik di tahun ini maupun di tahun depan. Untuk di tahun depan sendiri targetnya di berapa Bu? Berarti Bu? Kalau untuk tahun depan sendiri? Oh, tahun depan kalau kita di korporasi nih ya, 7% sampai 9% untuk di tahun 2024. 2024 juga di 7 sampai 9%, dan itu angka yang cukup baik dan optimis ya Bu, ya, untuk kredit korporasi di Bank Mandiri sendiri. Baik, terima kasih banyak diskusinya bersama kami Ibu Indah, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri. Ibu Indah, terima kasih banyak atas waktunya dan juga dialognya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Indah. Dan demikian dialog kita bersama dengan Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, Ibu Susana Indah Kris Indriati di Central Banking CNBC Indonesia. CNBC Indonesia, Beyond Business.